Kembali lagi dengan saya Mat Rashid. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya berhak untuk berbicara. Anda juga sama seperti saya, berhak untuk berbicara. Oke, kesempatan kali ini kita akan berbicara masalah pernyataan Effendi Simbolon yang ternyata saat ini menuai banyak reaksi dari para kader PDI Perjuangan. Yang mana pernyataan Effendi Simbolon jauh-jauh hari sebelum hari ulang tahun 52 PDI Perjuangan. Effendi Simbolon sebagai mantan kader PDI yang dipecat gara-gara hanya punya hubungan dengan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, Effendi Simbolon mengungkapkan bahwa Megawati Soekarno Putri harus mundur dari Ketua Umum PDI Perjuangan karena ada beberapa catatan yang bagi Effendi Simbolon, Megawati sudah tidak pantas untuk menjadi Ketua Umum. Saatnya untuk PDI Perjuangan sudah melakukan revolusi, yaitu terkait dengan rekonstruksi kepengurusan, sehingga kemudian PDI Perjuangan tidak melulu dinahkodai oleh Megawati. Apalagi saat ini Megawati sudah beranjak tua. Ya, seperti itu yang kira-kira disampaikan oleh Effendi Simbolon. Paling tidak ada beberapa catatan yang diinginkan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon terkait kenapa Megawati Soekarno Putri harus mundur dari partainya yang sudah berjalan 52 tahun ini. Pertama, salah satu hal yang menjadi paling disoroti oleh Effendi Simbolon yaitu terkait dengan kasus Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan saat ini. Menurut Effendi Simbolon, selama masa sejarah PDI Perjuangan tidak ada yang namanya kepengurusan internal sekaliber bukan mantan lagi ya, sekaliber sekjen, dudukan strategis di wilayah partai PDI Perjuangan tidak ada yang terkena kasus korupsi. Sehingga ini kemudian memunculkan reaksi dari Effendi Simbolon yang mengungkapkan bahwa ini harus ditanggungjawabkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban Megawati terhadap hal kasus tersebut, Megawati harus mundur dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Apalagi jika kemudian Hasto Kristianto benar-benar terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Jikapun Hasto Kristianto tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tapi terlibatnya Hasto dalam kasus ini sudah membuktikan bahwa Megawati Soekarno Putri harus benar-benar sudah mundur dari Ketua Umum PDI Perjuangan karena tidak bisa istilahnya ya, memberi contoh yang baik terhadap kader-kader di bawah. Selain itu, catatan lain yang disampaikan oleh Effendi Simbolon, kenapa Megawati Soekarno Putri harus mundur dari Partai PDI Perjuangan, salah satunya adalah usia PDI yang saat ini 52 tahun dan juga usia Megawati yang saat ini sudah beberapa puluh tahun, sudah sepantasnya untuk melakukan rekonstruksi kepengurusan, sehingga ada pembaharuan di dalam internal kepengurusan yang saat ini harusnya diisi oleh generasi-generasi muda untuk menyesuaikan dengan zaman. Selain itu, catatan lain yang menurut saya kenapa Effendi Simbolon harus mengungkapkan bahwa Megawati Soekarno Putri harus berhenti atau mundur dari Partai PDI Perjuangan adalah adanya rekonstruksi kepengurusan di tubuh PDI Perjuangan sangat diperlukan, mengingat saat ini masa digitalisasi yang sudah mulai merajalela dan juga arus informasi, arus budaya yang saat ini sudah mulai melebar luas dan sebagainya. Percaturan politik yang juga sudah mulai kemana-mana, ini menandakan bahwa Megawati Soekarno Putri seharusnya tidak lagi menjadi Ketua Umum
Ini sebagai bentuk regenerasi kepada bawahannya dan juga untuk pembaruan kepada PDIP. Terlepas misalnya nanti pemikiran dan lain-lain hal tetap harus ada kepada Megawati. Tapi yang jelas nahkoda di sini harus ada nahkoda baru sehingga bisa menarik para kaum milenial dan lain-lain sebagainya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Catatan Effendi Simbolon lainnya yang bisa saya sampaikan adalah kegagalan Megawati Soekarno Putri dalam memimpin partainya, yaitu pada pemilu kali ini 2024 kemarin. Sebagaimana kita tahu bahwa pasangan Ganjar dan Mahfud MD gagal untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, kalah terhadap Prabowo Subianto. Hal ini menjadi tolak ukur bagaimana seorang pemimpin di tubuh partai saat ini seharusnya sudah mulai mengadakan rekonstruksi kepengurusan tersebut sehingga PDI Perjuangan tidak lagi berada dalam titik yang sama. Ada peningkatan-peningkatan yang harus dicapai. Salah satunya adalah bagaimana bisa mengatur strategi politik dan bisa mencapai tujuan politik yang diinginkan oleh partai politik. Toh walaupun apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon ini menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah Guntur Romli sebagai juru bicara PDI Perjuangan. Bagi Guntur Romli, apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon adalah mengada-ngada saja, sebab saat ini partai politik yang bisa mencapai targetnya salah satunya adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sekalipun kalah pada Pilpres kali ini, tapi pada Pilpres sebelumnya di masa Jokowi sebagai calon presiden dan juga pada masa sebelumnya Jokowi sebagai calon presiden sudah berhasil membuktikan bahwa PDI tidak seperti yang dikatakan oleh Effendi Simbolon. Tapi juga kalau kita melihat itu bukan karena PDI-nya, tapi itu karena personnya, yaitu karena Jokowinya. Andaikan saja bukan Jokowi, barangkali tidak bisa berhasil seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon ada baiknya juga untuk regenerasi kepada PDI Perjuangan. Tapi hal ini kemudian dibantah oleh kader-kader PDI Perjuangan. Bahkan dari reaksi yang timbul saat ini bahwa Megawati yang dianggap sebagai ibu sendiri bagi mereka karena bagaimana pengayoman terhadap kader-kadernya yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Jelas Megawati sebagai tolak ukur politik yang mereka inginkan bagi kader-kader mereka sendiri. Sehingga kemudian apapun rintangannya, PDI Perjuangan harus dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Bahkan salah satu reaksinya adalah cap jempol darah yang saat ini lagi digaung-gaungkan oleh para kader PDI Perjuangan agar hasil konferensi nanti mematuhi hasil kesepakatan bersama yang mengatakan bahwa harus PDI Perjuangan harus dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri dari 2025 hingga 2030 nanti. Sehingga ini reaksi ini kemudian sampai saat ini masih berlanjut berkeliaran, apalagi saat ini Hasto masih belum dihukum, belum ditetapkan sebagai koruptor, sehingga kemudian tidak ada alasan bagi kader-kader PDIP untuk menolak, untuk menghentikan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, sehingga apapun alasannya Megawati Soekarno Putri tetap harus sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan hingga 2030 nanti. Entah misalnya nanti 2030 kita menemukan kader lain untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum,
lain cerita. Tapi yang jelas sebagai kader PDIP mengungkapkan bahwa saat ini satu-satunya yang pantas untuk menduduki Ketua Umum PDI Perjuangan adalah Megawati Soekarno Putri. Soekarno Putri. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin ini ada agak sedikit ngawur-ngawur, aut-autan, tapi yang jelas ini pikiran saya terhadap beberapa kondisi politik yang terjadi saat ini. Terima kasih Serisa. Terima kasih atas semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua.